Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sampai kapan Audio Jungle. mesti harus Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 telah dimulai. Dapatkan potongan 75% untuk dana partisipasi pendidikan atau yang dikenal dengan DPP selama periode pendaftaran bulan September dan Oktober 2020. Saya memilih bersekolah di SMK Metodis 2 karena letaknya yang sangat strategis, berada di pusat kota Palembang, dan sangat mudah untuk diakses. Fasilitas yang disediakan oleh sekolah juga sangat membantu kami dalam proses belajar sehari-hari. Yang saya kejar di SMK Metodis 2 Palembang adalah prestasi. Saya memilih jurusan Teknik Komputer Jaringan juga karena rekomendasi dari banyak orang tentang kualitas jurusan ini di SMK Metodis 2. Salah satu hal yang menyenangkan bersekolah di SMA Metodis 2 adalah rasa kekeluargaan yang sangat hangat. Guru bukan hanya menjadi pengganti orang tua selama di sekolah, namun juga hadir sebagai sosok teman untuk kami. Di SMA Metodis 2, kami dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jiwa kepemimpinan kami dilatih, kreativitas kami distimulasi, dan aktif dalam berbagai macam kegiatan yang bermaksud mengembangkan potensi. Di SMP Metodis 2, pembelajaran berlangsung bukan hanya di dalam ruang kelas, namun kami juga sering diajak untuk melihat dan jalan-jalan secara langsung ke pusat sumber belajar yang berada di luar sekolah. Kalau waktu diputar lagi, saya akan tetap memilih SMP Metodis 2 sebagai tempat saya belajar dan berteman.
Di sini kami merasa sangat dihargai sebagai diri kami apa adanya, dibantu terus untuk mengenali bakat kami. Yang saya rasakan selama anak-anak saya bersekolah di SD Metodis 2 Palembang ini adalah ketulusan hati dari para guru-guru dalam melayani dan mendidik anak-anak kami. Sekolah selalu berkomunikasi dengan kami para orang tua, bersedia menjadi tempat kami bertukar pikiran mengenai kendala dan kemajuan anak-anak kami. Saya melihat TK Metodis 2 ini sangat berkreasi, inovatif, dan menarik, di mana pembelajarannya tidak hanya mengedepankan membaca, menulis, dan berhitung saja, tetapi juga mendorong anak-anak untuk berani tampil dan berani berkreasi. Proses belajar mengajar di Sekolah Metodis 2 berfokus pada 3 hal, akademik, karakter, dan kreativitas. Secara singkat, akademik akan menolong anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang nantinya berguna untuk membuat mereka lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan karakter merupakan kunci untuk membawa mereka pada puncak kesuksesan. Selain itu, kreativitas juga dibutuhkan agar anak-anak atau generasi berikutnya tetap bisa relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi saat ini. Ayo bergabung bersama kami. Online Student Project Fair. Halo Papa Mama, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang menyaksikan. Selamat datang di Student Project Fair SMA Metodis 2. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama menyaksikan perwakilan siswa-siswi SMA Metodis 2 akan mempresentasikan kembali sebagian dari apa yang telah mereka pelajari selama lebih kurang 3 bulan terakhir. Salah satu tujuan proyek ini adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis anak, di mana guru sebagai mentor dan anak-anak sebagai pembelajar mandiri. Kegiatan belajar mengajar secara online terus akan kami kembangkan agar ke depan kita dapat menghasilkan anak-anak yang siap dan relevan terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Sangat penting untuk kita bersama-sama mendorong anak-anak untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan paham akan perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selamat menyaksikan Student Project Fair SMA Metodis 2. Online Student Project Fair. SMA Metodis 2. Malam ini kita sama-sama akan menyimak presentasi dari siswa-siswi SMA Metodis 2 dalam pelajaran matematika pada materi fungsi eksponen. Materi ini akan mereka kaitkan dengan analisa data pasien COVID-19. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak presentasinya. Nama saya Martin, kelas 12 MIA 1, SMA Metodis 2 Palembang. Nama saya Felicia, dari 12 MIPA 1, SMA Metodis 2 Palembang. Fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap anggota X himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real. A pangkat X. A merupakan bilangan pokok atau bilangan basis. Mana A merupakan bilangan pokok atau bilangan basis, A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan informasi data dalam bentuk tabel atau grafik. Namun, terkadang kita salah dalam membaca data tersebut, dikarenakan kekeliruan dalam membaca data. Kita akan mengambil contoh data pasien COVID-19 yang kemudian akan kita analisis dalam perspektif matematika pada materi fungsi eksponen, sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari analisis data tersebut.
Kita anggap saja ini sebagai virus. Di dalam satu toples ini terdapat satu buah virus, di mana virus ini dapat membelah diri menjadi dua setiap harinya. Toples ini hanya dapat menampung sebanyak 128 virus. Pada hari pertama, virus tersebut membelah diri menjadi dua. Pada hari kedua, virus tersebut membelah diri menjadi 4. Nah, setiap harinya kita kalikan 2. Pada hari ketiga menjadi 8. Pada hari keempat menjadi 16. Pada hari kelima menjadi 32. Pada hari keenam menjadi 64. Dan pada hari ketujuh menjadi 128. Ternyata toples ini penuh pada hari ketujuh. Jika kita lihat pada hari ke-6, toples ini terisi setengah penuh, sedangkan pada hari ke-7 toples ini sudah terisi penuh. Bahkan di hari ke-8 telah menjadi 2 toples. Dan di hari ke-9 telah menjadi 4 toples. Dapat kita bayangkan betapa cepatnya perkembangan virus tersebut. Inilah definisi fungsi eksponen. Dalam kasus ini, jumlah virus sama dengan 2 pangkat X. Di mana kalau hari pertama itu 2 pangkat 1 sama dengan 2, di hari kedua 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 pangkat 0, yaitu sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. Dan seterusnya, untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 4. Untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 8. Untuk X sama dengan 4, maka Y sama dengan 16. Untuk X sama dengan 5, maka Y sama dengan 32. Untuk X sama dengan 6, maka Y sama dengan 64. Dan untuk X sama dengan 7, maka Y sama dengan 128. Sehingga X, Y, maka 0,1. Dan kemudian X, Y, maka 1,2. Dan seterusnya 2,4, 3,8, 4,16, 5,32, 6,64, dan yang terakhir 7,128. Maka X, Y 0,1, sehingga X-nya 0, Y-nya 1. Selanjutnya fungsi eksponen, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X. Pada grafik ini terlihat bahwa grafik cenderung naik, sehingga jika tidak dikurangi perkembangan virus tersebut, maka grafik akan terus naik, yang mengartikan bahwa pasien COVID-19 akan terus bertambah 2 kali lebih banyak daripada hari sebelumnya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hal ini, karena grafik cenderung naik tajam, maka jumlah pasien melebihi kapasitas tenaga medis dan kapasitas kesehatan yang tersedia, sehingga jumlah korban yang meninggal jauh lebih banyak dibandingkan pada kurva melandai. Sedangkan pada kurva melandai, walaupun dalam jumlah pasien yang sama, tetapi dapat teratasi karena pasien tidak melebihi kapasitas tenaga medis yang tersedia, sehingga korban yang ditimbulkan jauh lebih sedikit.
kita semua dapat menekan perkembangan virus COVID-19 ini. Beberapa hal yang dapat kita lakukan dengan mematuhi aturan pemerintah seperti disiplin menerapkan social distancing, stay at home, mencuci tangan, memakai masker, dan juga pola hidup sehat. Mari kita jaga kesehatan kita dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Ilmu matematika itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Metodenya sangat berguna untuk mengolah data dan memecahkan suatu masalah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Online Student Project Fair. Halo semuanya, selamat datang di Online Student Project Fair SMA Metodis 2 Palembang. Malam ini, perwakilan anak-anak SMA akan mencoba mempresentasikan kembali salah satu materi dalam pelajaran geografi tentang erosi dan sedimentasi. Bagaimana presentasinya? Mari kita simak sama-sama. Nama saya Ana Kadrusia, saya dari Sekolah Metodis 2 Palembang. Nama saya Beta Cindy Trivena dari Metodis 2 Palembang. Hari ini saya ingin mempelajari tentang proses erosi dan sedimentasi. Erosi adalah proses pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, maupun es. Sedangkan sedimentasi adalah proses pengendapan di dalam danau, sungai, maupun laut. Manfaat kita belajar tentang proses erosi dan sedimentasi ini, saya lebih mengetahui bagaimana bahayanya erosi dan sedimentasi. Dan saya bisa mengetahui bagaimana pencegahan tentang erosi dan sedimentasi itu. Kaitan erosi dan sedimentasi adalah erosi menghasilkan material yang larut terbawa oleh air, angin, es atau gletser, lalu mengendap di sungai, di darat, dan di laut. Maka terjadilah terbentuknya batuan sedimen. Kami akan melakukan simulasi tentang erosi dan sedimentasi. Bahan-bahannya adalah tanah, gunting, double tip, air, batu-batuan, penggaris, spidol, karter, disiapkan, tumpahkan perlahan di aliran sungai. Selama proses air mengalir, maka akan terlihat erosi dan sedimentasi pada aliran sungai.
erosi pada sungai menyebabkan kiri kanan tanggul sungai menjadi terkikis dan melebar dan menghasilkan meander pada kelokan sungai dan delta di muara sungai. Semoga dengan presentasi yang singkat ini dapat memberikan pengetahuan baru untuk kita mengenai erosi dan sedimentasi. Terima kasih. Online Student Project Fair. Salah satu yang diajarkan kepada anak-anak dalam pelajaran biologi adalah materi kultur jaringan. Di kesempatan Student Project Fair kali ini, perwakilan siswa-siswi SMA Metodis 2 Palembang akan mencoba mempresentasikan kembali mengenai materi tersebut. Mari kita simak sama-sama. Nama saya Arsen Patrick dari kelas 11 MIPA 1 SMA Metodis 2 Palembang. Manfaat dari kultur jaringan adalah untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif yang dimana permintaan terhadap tanaman tersebut tinggi, tetapi pemasokannya rendah. Nama saya Yana dari kelas 11 MIPA 1. Kultur jaringan adalah metode untuk mengisolasi beberapa bagian dari tanaman seperti sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkannya dalam keadaan aseptik atau steril. Sehingga beberapa bagian dari tanaman tersebut dapat beregenerasi dan memperbanyak diri menjadi tanaman baru yang lengkap. Proses pemindahan bagian tanaman pada media kultur. Pertama, cuci tangan untuk sterilisasi. Juga, panaskan pinset terlebih dahulu. Lalu, gunakan pinset untuk mengambil bagian tanaman. Setelah tangan masuk ke dalam mesin laminal airflow, tangan tidak diperbolehkan lagi keluar dari mesin tersebut, karena tangan akan rentan terkontaminasi organisme asing. Setelah itu, ambil bagian tumbuhan tersebut dan pindahkan ke media kultur, dan tutup media kultur tersebut. Sebagai informasi, setiap media kultur dapat ditanam lebih dari 2 bakal tumbuhan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kultur jaringan. Semoga ilmu dan informasi tadi menambah pengetahuan kita tentang tanaman.
Online Student Project Fair. Sebelum dilanjutkan, mari kita saksikan penampilan dari Stereogram. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya terlinang, masintanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, masintanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Online Student Project Fair. Pada Student Project Fair kali ini, perwakilan anak-anak SMA akan mempresentasikan kembali pelajaran biologi mengenai fototropisme. Seperti apa presentasinya? Mari kita simak. Saya Heru dari 12 IPA Metodis 2 Palembang. Matahari sangat berpengaruh terhadap arah pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman selalu mengarah arah datangnya sinar matahari. Dengan pengetahuan ini, kita dapat membentuk suatu tanaman dengan bentuk-bentuk yang unik dan nilai estetika dan jual yang tinggi. Dengan saya bersekolah di SMA Metodis 2, saya merasa bangga karena dapat mengembangkan kreativitas saya dan ide-ide saya. Dengan pengetahuan arah pertumbuhan suatu tanaman, saya dapat menjadi ahli botani maupun ahli dalam bidang pertanian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeru Dwi Pratama Alim, saya dari kelas 12 MIA 2. Hari ini saya akan melakukan suatu penelitian, yaitu melihat pengaruh sinar matahari terhadap arah tumbuh suatu tanaman. Bahan-bahan yang saya perlukan yaitu, ini ada rock wool sebagai media tanam, tanaman yang saya gunakan yaitu fatsoy, terus botol, pisau, terus wadah, jangka, tusuk gigi. Di sini ada kardus dan juga kain flanel. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan penyemaian. Pertama-tama saya lubangkan rock wool ini menggunakan tusuk gigi. Setelah itu selanjutnya kita masukkan biji pakcoy ke dalam lubang tersebut.
Setelah itu kita basahi media tanamnya menggunakan air. Jadi ada yang seperti ini. Oke, tahap selanjutnya yaitu pemotongan pada botol. Lalu gunting hand panel. Dan selanjutnya kita akan melubangkan tutup botolnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melubangkan botol ini menggunakan paku yang telah dipanaskan. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan kain flanel ke dalam botol yang telah kita potong tadi. Oke, di sini ada 4 botol yang telah diisi air nutrisi. Air nutrisinya tidak melebihi tutup botolnya. Lalu kita akan masukkan paco yang telah kita semai dalam 4 hari ini. Kita masukkan satu persatu ya. Nah, inilah hasilnya. Oke, jadi ini tempat media gelap saya taruh di teras agar tidak terkena hujan. Oke, ini hasil tumbuhan dalam seminggu. Di media gelap terjadi pembengkokan pada batang. Dan ini hasil dari media terang. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu sinar matahari sangat berpengaruh terhadap arah tumbuh suatu tanaman. Mengapa? Karena tumbuhan memiliki sifat yaitu peka terhadap rangsangan, yaitu berupa cahaya. Lalu mengapa di media gelap terjadi pembengkokan pada batang? Karena terdapat hormon auksin yang bekerja pada suatu tumbuhan. Hormon auksin bekerja pada saat tidak terkena sinar matahari. Jadi dalam kardus tadi terdapat sisi yang tidak terkena sinar matahari mengalami pemanjangan, sedangkan yang terkena sinar matahari tidak mengalami pemanjangan, jadi terjadi pembengkokan pada batang. Begitulah kesimpulan dari penelitian yang telah saya buat. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari perwakilan siswa-siswi SMA Metodis 2. Kiranya memberikan kita pengetahuan baru tentang tanaman. Online Student Project Fair. Selamat malam semua. Selamat datang di Online Student Project Fair
SMA Metodis 2. Pada kesempatan malam ini, untuk pelajaran kimia, perwakilan anak-anak SMA Metodis 2 akan bermain tebak kata. Tentu hal ini ada kaitannya dengan ilmu kimia. Seperti apa percobaannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Nama saya Jennifer Shalom Ponto dari kelas 12 MIA 1. Tebak tulisan. Nama saya Andreas Nathanael Rusnawan, kelas 12 MIA 1. Tebak tulisan. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Asam dan basa terdapat dalam makanan, obat-obatan, bahkan makhluk hidup secara umum. Zat-zat yang berasam asam mengandung senyawa asam. Misalnya, jeruk dan asam cuka pada makanan. Basa merupakan senyawa yang sangat licin. Rasanya pahit dan jenis basa tertentu bersifat kaustik atau membakar, misalnya natrium hidroksida. Meskipun asam dan basa dapat dibedakan dari rasanya, tetapi tidak disarankan untuk mencicipi asam atau basa pada saat praktikum. Asam dan basa dapat dibedakan dengan menggunakan zat tertentu yang disebut indikator atau dengan menggunakan alat khusus. Kami bersyukur dapat bersekolah di SMA Metodis 2. Selain pembinaan karakter, kreativitas kami juga diasah, serta pembelajaran akademik yang menarik dan selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pembinaan karakter, kreativitas kami juga diasah, serta pembelajaran akademik yang menarik dan selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar kimia seringkali dianggap sulit dan tidak menyenangkan. Tetapi kali ini proyek kami mendemonstrasikan pembelajaran kimia yang menyenangkan. Jadi teman-teman, gak usah takut atau menganggap pelajaran kimia itu sulit. Karena sesungguhnya belajar kimia itu menyenangkan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam proyek kami kali ini. Mendemonstrasikan. Jadi teman-teman, sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan media dasar MS, kalau mau lihat-lihat sebanyak lalu kan Kalian lagi ya. Nih, mau tebak.
Tulisan ini bisa timbul berwarna merah muda karena Andre menulis dengan basah dan saya menyemprotnya menggunakan indikator PP. Jadi, melalui proyek ini kita dapat menyimpulkan bahwa PP adalah indikator yang digunakan untuk menguji larutan basah. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Maka, sangat penting untuk kita mempelajari dan memahaminya. Demikian presentasi dari perwakilan anak-anak kami. Terima kasih. Sekolah seharusnya menjadi salah satu tempat yang terus menstimulasi rasa ingin tahu peserta didiknya, sehingga ke depan kita terus dapat menghasilkan generasi yang mampu menjadi pembelajar yang mandiri. Ingat, pengetahuan dan informasi adalah dua senjata yang dapat membuat kamu lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Kita tetap akan ketemu besok jam 8 malam dalam online student project fair SMK Metodis 2. Sampai ketemu besok malam, tetap berkarya, tetap kreatif.